Menurut analisa lo, masuknya agama dalam kenegaraan di Indonesia membuat negara kita jauh lebih baik atau lebih turun? Kalau installnya nggak bener nggak, Heng? Nah, yang sekarang terjadi. Pertanyaan gue sekarang adalah di Indonesia ini diinstal agama atau tidak? Enggak. Negara kita itu bukan negara agama. Yang ada gimmick agama. Pemimpin negara menurut gue nih harusnya berdasarkan kemampuan. Bukan berdasarkan kesucian. Bukan berdasarkan nilai sucinya dia yang dihitung. Apalagi berdasarkan keluarga. Aduh, itu ya. Dalam ekonomi aja, kapitalis sama Islam melihat sumber masalahnya berbeda. Kita belajar di sistem ekonomi Islam, kita nggak melihat pada pemenuhan agregat misalnya. Contoh kayak di Indonesia, pemenuhan agregatnya ini semua rakyat sudah makan. Tapi ternyata ada yang makannya 10 piring, ada yang nggak makan sama sekali. Ada yang dapat 271 triliun, ada yang dapatnya susah. Ya. Ups, saya nyari hikmah, pasti ada hikmah di balik obrolan. Kita berdua kan masih mau cari rezeki habis ini kok. Rezeki udah ada yang ngatur. Dia kenapa dia mikir kayak kita masih mati gini? Ini jam 5:15. Ya, dan alhamdulillah ya sekarang pesertanya sudah ada, hadirinnya. Ayo mau dimulai. Tinggal ngucapin dong nih. Iya, udah ada pesertanya nih. Ini dibagi dua kubu ya. Iya. Ya, terawat dan kurang terawat. Athena dan bukan. Athena saya bukan. Athena Teman-teman, ini Olympus. Teman-teman, ini kan kalau paling sering ya, kalau misalnya datang ke dokter gigi kayak gitu ya kan. Anak-anak itu kita langsung datang kan. Ini adik-adik, kalian lihat nih, kalau nggak sikat gigi kayak gini bentuknya. Ini aku pengen kasih tahu kalau kalian nggak perawatan kurang lebih kayak gini. Bagus ya. Straight dan gitu formal. Ini menggambarkan kondisi masyarakat ketika sebelum Renaissance. Ini anak musisi jalanan nih, seniman jalanan nih. Ini borjuis. Alhamdulillah Allah. Tuan tanah. Alhamdulillah Allah ngelihatnya isi hati, bukan cuma penampilan. Kalau dia udah tapi kalau penampilan kayak gini lebih meyakinkan nggak sih? Tapi meyakinkan. Lebih Tapi meyakinkan kan masalahnya lagi, kan? Allah nggak bisa ditipu. Kalau dia udah ngomong kita nggak bisa ngomong lagi. Kalau dia ngomong serem, gue lebih takut. Nggak ada ruang debat. Ya, jadi ya. Gue lebih takut dia ngomong daripada lu ngomong. Iya, benar. Saya sih anak gue. Kalau ngomong pakai hati serem loh. Iya, serem. Ya kalau yang disampaikan bener ya bener, makanya kena mulu kalau dia ngomong tes. Anjing kena lagi bangke gitu. Tapi aku mau kasih tahu kalian ya, ini di episode ini dengan sebenarnya di episode ini dan episode sebelumnya karena kita take di hari yang sama. Ini aku lakukan. Ini saat ini kita lagi berpuasa. Iya, udah pucat ya dok ya. Makanya ada sedikit emosi. Iya, kalau kalian ngelihat di episode sebelumnya aku agak sedikit emosi kata mereka ya. Kurang oksigen. Menurutku sih biasa aja sih. Hormon kortisol naik. Ternyata memang kalau lagi puasa itu bisa emosi ya? Iya, mudah ke-trigger. Karena lebih sensitif kan kortisolnya naik. Loh kan gampang Pak Ustadz. Orang kan ngomong lapar galak kenyang bego. Itu kalau lapar galak bener. Itu dia tadi yang aku rasain bukan cuma itu sih. Kadang-kadang kalau lagi narasumber ngomong kayak gitu punya aku tiba-tiba tahu kata-kata terakhir ya aja. Depannya gitu. Benar, itu berarti kekurangan oksigen. Memang kayak gitu ya. Berarti Pak Dokter jarang dalam keadaan lapar ya? Oh, kita sih udah sering. Aku tuh selalu ngomong dengan anak buah aku dan keluarga aku ya. Kalau di Indonesia ada bencana kelaparan ataupun dalam perang, kayaknya aku nomor 1 duluan yang bakal mati. Karena karena suka makan atau sering ini. Aku nggak bisa tersiksa. Nggak bisa tersiksa, nggak makan, nggak bisa minum, nggak bisa mikir. Jadi standarnya tuh standar apa? Ini loh batasnya itu loh. Flagnya itu. Kayaknya belum disiksa aku oleh Jepang atau oleh Belanda kayak langsung mati dulu. udah gue ngaku. Kalau ketangkap langsung gitu ya. Aku tahu. Kalau main dia pasti pilih sniper ya. Nah iya di ujung-ujung. Kalau mati ketangkap langsung mati gitu. Iya kan? Nggak ketangkap dulu. Paling jauh aja pokoknya. Tapi memang karakter orang itu kan kelihatan dari main game sebenarnya kan. Iya, emang iya. Kalau lu pilih apa? Apa? Gamenya apa dulu? Lu pilih apa? Ya taruhlah main apa? Mobile Legend. Ya, Mobile Legend. apa lu? Pasti kalau di Mobile Legend gue bukan assassin, gue mage gue. Oh, gue lu mage. Pemikir kita pasti. Kan mage kan yang mikir tuh. Dia kan kan ada power, strength, agility. Dia biasanya intelligent kan. Nah, intelligent kita kayaknya. Mikir aja Kalau ya. Dr. Richard? Kalau gue sukanya bunuh, jadi pasti assassin kok.
Tapi masalahnya mati terus juga kayak gimana? Tapi kan Assassin paling depan. Paling depan paling jadi jagoan. Enggak, Assassin enggak paling depan. Assassin tuh datang terakhir, bunuh paling banyak. Iya. Yang benar. Yang duluan itu biasanya tanker. Tanker tahan badan aja. Kerjanya digebukin aja, takduk gitu. Ngumpanin kalau musuh gue Assassin. sudah maju kan, gue munculnya paling terakhir, tapi bunuhnya paling banyak, dapat nama paling banyak. Gitu. Ustaz Felix. Aku belum pernah main sih, tapi kalau aku main aku tank pasti. Pasti tank. Ya, Tapi sama. Aku juga sempat main Mobile Legends. Aku belum pernah. Pakainya Hilda aja terus. Tank udah jaga Hilda depan. siapa? Udah gua aja yang digebuk. Tugasnya tank kok, betul. Oh, nah, itu salah satu nama karakternya. Iya. Dan tugasnya kayak gitu. Lu gebugin gua aja. Nah, teman-teman gua di belakang siap nanti nyerang. Dia tuh lebih sering nolong dia. Berarti kita perpaduan yang sesuai ya sebenarnya sudah. Tinggal nyari marksman. Ada satu lagi yang EXP lah, EXP. Jungler. Ada marksman juga. Ada Layla mana Layla. Tapi kok aku pengen tanya nih, aku kan puasa nih ya, karena aku kan belum login nih. Ya, betul. Kan, puasa aku bermanfaat nggak sih? Bermanfaat pasti. Aku sebelum masuk Islam, aku 2 tahun puasa, 1 bulan penuh. 2 tahun. Oh ya? Iya. Itu lagi proses belajar tuh. Lagi proses belajar. Kita puasa? Puasa 2 tahun. Selama 2 tahun kali. selama bulan, ya 2 kali selama bulan Ramadan. Itu 1 bulan penuh. Aku 1 kali aja sesisa banget. Dan aku puasa karena aku sembunyi-sembunyi dari ibuku. Itu aku nggak sahur. Aku mau tanya kok. Kalau misalnya aku masuk Muslim, tapi kan aku kan tadi bilang, aku kan orangnya sangat tersiksa. Betul. Dan aku tidak puasa. Betul. Kayak gimana? Tapi aku tetap akan menjalankan kegiatan yang lain. Sholat gitu. Sholat, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi aku nggak bisa puasa nih. Nah, aku nggak bisa tersiksa. Ada satu jalan. Jalannya adalah jalanin puasa dulu. Nah, sampai tersiksa tadi. Kalau sudah pingsan, nah itu boleh untuk buka puasa. Oh, Kalau udah pingsan ya. Nah, ini belum pingsan, ini masih Dikit sadar. lagi, sejam lagi. Sayang, dikit lagi. dikit lagi. Iya. Kenapa udah mulai berkunang-kunang ya? Karena sayang banget. Makanya kan sayang banget kalau udah 28 episode terus ya sayang banget kalau nggak Pecah ya. Iya. Tapi tadi aku pernah nanya dengan Ko Felix, dia pernah nggak batal? Dia bilang nggak pernah. Nggak. Ko Dennis pernah nggak? semenjak mulai berislam nggak pernah. 1 kali pun. Ko Dennis nih jujur aja lah. Bentar. Ko Dennis nih sebelum Islam tuh apa sih dulu? Penjudi. Memang secara Agamanya apa? jarang judi karena jadi bandang. Agamanya apa? Memang terlahir di keluarga Islam kan ayah udah mualaf. Oke. Ayah mualaf ikut ibu, tapi saya besar di nenek. Beliau Buddha, jadi makan babi juga. TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi. Jadi baru belajar Islamnya 2017 pas. Tapi sebelum Islam? Jadinya nggak ngikut aja. Di sekolah anak-anak ada yang pada ke gereja Islam tapi KTP. Betul Islam KTP. Belum menentukan malah, belum mikirin malah waktu. Belum mikirin. Nggak peduli. Bentar mau nanya dong, Ko Dennis, triggernya apa sih? Masuk Islam tuh bener-bener Hijrah maksud lo? Iya. Dia udah Muslim dari awal. Triggernya apa berarti? Hijrahnya. Ya dulu kesananya pengen happy ceritanya. Tapi ternyata nyobain semua orang yang kata orang pernah jadi sumber kebahagiaan, udah nyobain semua, nggak dapet. Malah pernah ada orang ateis yang ngomong di sana. Berarti siapa orang yang bahagianya tanpa batas dan siapa orang yang berbuat baiknya tanpa alasan? Dia sambil asbun bilang, nggak ngerti gue pertanyaan lu. Mungkin itu cuma orang suci yang udah dekat sama Tuhannya. Mikir, orang yang dekat sama Tuhan bukannya katanya di zaman sekolah di buku-buku itu para nabi. Iya juga, para nabi pahala banyak, dosa sedikit bahkan terampuni, tapi ujiannya berat banget, tapi ngapain masih berbuat baik ke orang? Belain apa mereka itu? Dan mereka bahagia semua. Sedangkan gue dikelilingi orang yang jauh bahkan lebih kaya dari gue, nggak ada yang bahagia. Jalan ini doang kayaknya yang belum gue coba untuk bahagia. Dan sekarang setelah Muslim jauh lebih bahagia. Alhamdulillah. Apalagi kalau Ko Dennis punya 4 istri. Itu bininya nonton. Teh Yunda mohon maaf ya. Teh Yunda sudah ngomong. Tenang aja saya nggak ngomong. Dia sudah ngomong di podcastku. Kalau Ko Dennis mau dia bilang nggak apa-apa, boleh. Tapi istrinya yang saat itu bukan saya dia bilang. Iya. Jawabannya Cireni juga. Sama, istriku juga bilang gitu. Poligami nggak apa-apa asal jangan suami saya. Itu dia. Kayak gimana itu kok? Nggak apa-apa, kan poligami kan pilihan. Yang nggak boleh nolak poligami. Nah, tapi kalau dia nggak mau dipoligami, ya nggak ada masalah. Oke, kok kita mau bahas nih hari ini tentang agama
dan bernegara. Asik. Ini episode spesial requestan gue nih. Itu spesial. Makanya digabungkan antara anti pemerintahan sama pro pemerintahan ya. Gue nggak pemerintah. Mohon maaf, untuk siapapun di luar sana, saya nggak nentuin judul ini, jadi saya nggak ikut-ikutan. Siapapun yang ingin kalian sasar, kalian boleh lihat ketiga teman saya di ini. Langsung disclaimer. Ya. Belum apa-apa, baru belum ngomong kita. Percayalah teman-teman, begitu mereka mengajukan judul ini, saya sudah ngomong, ini nggak usah judul ini, nggak usah. Tapi dia maksa. Iya. Jangan bukan aku ya, dia yang maksa. Harus. Dia yang maksa bukan. Harus. Karena kita bakal berdiskusi seru nih. Kok Dennis juga nggak mau kan? Saya mencari hikmah, pasti ada hikmah di balik obrolan. Nggak mungkin. Kita berdua kan masih mau cari rezeki habis ini kok. Ingat lah, kita tuh masih punya. Rezeki udah ada yang ngatur. Kita punya. Dia kenapa dia mikir kayak kita masih mati gini? Rezeki ada yang ngatur. Aman ini. Gua, Koko semua dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin. Kita nih bukan lagi mau kudeta, bukan. Enggak, iya. Iya emang ini pengen bahas makar. Tadinya gue tenang-tenang aja, pas dia ngomong gue takut. Gimana? Ini kita harus luruskan dulu tapi ya. Ini kita bernegara ini apa maksud bernegara dulu nih? Soalnya di sebelah sana ini ada mantan dari anggota organisasi yang pengen mengubah Indonesia menjadi negara Islam nih. Ini kita konteksnya ada di mana dulu nih? Bernegara sesungguhnya atau mau mengubah Indonesia menjadi agama Islam nih? Sebelumnya, lu kalau di One Piece apa sih yang lu suka kemarin? Lupa aku. Apanya nih karakter favorit? Bajak laut atau apa? Karakter apa aja? Ada banyak karakter favoritnya. Yang paling keren. Ya, Pasukan revolusi keren. Yang paling ini pasukan revolusi. Iya benar. Ini Salvo Dragon. Salah kita yang ngobrolin One Piece, Bang. Salah satu yang keren gue suka Doflamingo gue suka. Serius? Iya. Suka sama pemikirannya. Cuma kan cara menjalankannya nggak harus pakai cara dia. Oh gitu. itu berarti nomor 1. Ya kayak dia nggak ada yang siksaan yang harusnya nggak usah dilakukan. Ya. Gitu. Jadi di pihak pemerintah tapi nggak jalani nurut sama pemerintah juga kan? Iya Doflamingo. Bikin kerajaan sendiri dia. Nah yang kedua gue suka sama Kurohige. Jelek semua lu. Hirohige, sorry. Oh, iya, Simpel dia cuma pengen punya keluarga dan dia cuma pengen Ya jago sih. Adopsi semua anak-anak yang nggak punya keluarga untuk punya keluarga, simple. Jadi ayah dia. Dia nggak ngejar harta, dia nggak ngejar. Berarti kita udah tahu yang mana mati duluan. Siapa yang mati duluan? Serigala mati dulu. Oh iya juga sih. Di Marineford. Nah, itu di One Piece. Nah tadi mau nanya apa Pak? Iya itu aja gue mau tahu. Nah. Supaya tahu posisi lu di mana nih lu bahas tadi negara tadi. Menentukan posisi di mana hanya One Piece milih apa? Lah itu penting itu. Tapi sama gue yang nge-lag atau apa sih sebenarnya? Sama Luffy juga suka. Luffy kan melakukan kebebasan yang memerdekakan gitu kan. Bukan yang mengikat kemerdekaannya. Betul. Makanya keren. Nah kita ngomongin soal negara nih. Oke. Negara kan dasarnya ini adalah untuk ngomongin batasan, Pak Dokter. Apa bedanya kita sama Malaysia? Ada batas negara tuh. Negara itu dasarnya adalah hasil dari kesepakatan bersamanya itu suci. Kita sama-sama sepakat nih cari jalan. Langsung berat. Iya, cari jalan tengah. Kita sepakat dong. Kita sama-sama nggak boleh. Ya kita sepakat kalau kita melanggar perjanjian kita yang kita anggap suci karena bawa nama Tuhan loh. Perjanjian negara kita bawa nama Tuhan. Benar. Bahkan kalau mau naik jabatan aja disumpah kan, tergantung agamanya masing-masing. Berarti suci loh, jabatan itu suci. Nah ini kita ngomongin negara sama agama nih. Yang dimana sebenarnya pemimpin sebuah negara itu berdasarkan kemampuan harusnya. Kalau pemimpin bukan berdasarkan kesucian. Apa tadi kan kesucian dan kemampuan. Nah kalau pemimpin negara menurut gue nih harusnya berdasarkan kemampuan. Bukan berdasarkan kesucian. Bukan berdasarkan nilai sucinya dia yang dihitung. Sucinya itu disimpan di dalam kamar. Apalagi berdasarkan keluarga. Aduh itu Enggak kan gue cuma mengartikan dulu. Maksudnya gitu ya. Kalau pemimpin negara ini bosnya siapa? Bosnya? Bosnya pemimpin negara. Pemimpin negara bosnya rakyat dong. Betul. Harusnya ya. Harusnya. Betul. Nah, kalau pemimpin agama, ya bosnya dia. Betul. Bukan bosnya, sorry. Kita harus ngikut sama pemimpin agama, gitu. Ini kalau digabungin, wah berantakan. Bayangin tuh, digabungin berantakan. Nah, makanya pemimpin negara dan agama itu nggak bisa digabungin. Nggak bisa digabungin, ini harus sedikit dipisahin nih. Nah, nanti kita bahas lebih luas lagi, itu dasarnya dulu tuh. Oh, berarti lu pengennya bernegaranya itu ya? Bernegara. Kita samakan dulu nih. Beragama di dalam kamar. Oke. Kalau Ustadz Felix Show maksudnya bernegara dan Islam itu
beragama dan bernegara ini kayak gimana nih? Nah, aku harus jelasin dulu juga ya. Pertama harus kita bedain antara negara sama pemerintah. Itu beda. Beda kan ya? Negara beda. dan pemerintah. Negara dan pemerintah tuh beda loh. Pemerintah itu adalah dalam tanda kutip itu adalah sesuatu yang kita angkat untuk bantu kita. Betul. Makanya benar kata Yonglex tadi, bahwasanya negara tuh soalan rakyatnya. Nah, rakyat ini nggak bisa ngurusin dirinya sendiri kan. Banyak-banyak kan, maka dia akan mengangkat pemerintahan. Pemerintah itu panitia. Panitia. Yang dimandatin gitu. Kepala pemerintah namanya presiden. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, maka kalau gitu kita lihat bagaimana hubungan antar agama dan negara. Ini kasusnya klasik panjang nih. Kalau kita lihat dalam sejarah, relasi antara agama dan negara itu sangat nggak baik. Dan itu yang paling besar terjadi sebelum Renaissance. Maka kita bahas Renaissance tadi. Karena kenapa? Karena pada saat itu kekuasaan para berjuis atau para landlord itu bergabung dengan kekuasaan para gerejawan. Makanya Pak Ustadz, kita disclaimer dulu, kita nggak ngomongin Indonesia ini. Iya. Kita ngomongin negara dan agama secara konsep, bukan secara pemerintahan. Jadi jangan pikir kita pengen buat renaissance gitu kan. Enggak lah. Kalau itu ya pasti dia lah yang buat, bukan aku. Bikin karya-karya kayak Iwan Fals gitu kan. Nah, artinya lanjut ini negara agama kan. Nah, maka ketika terjadi hubungan antara borjuis dan gerejawan, di sisi lain ada ilmuwan atau para pembelajar dengan para yang terakhir itu siapa namanya? Lawannya borjuis, proletar. Ya, proletar dan para cendekiawan ini kemudian jadi satu. Karena kenapa? Karena jadi korban. Nah, di saat itulah muncul ide untuk memisahkan antara agama dan negara. Ya. Karena ketika agama itu bersatu dengan negara, itu pasti memberikan tiran. Karena Tirani, kenapa? ya? Tirani. Karena waktu dulu tuh ada sebuah adagium, bukan adagium ya, ada sebuah pepatah. Pepatah yang sangat diyakini yaitu adalah Adeorex Aregelex. Adeorex artinya Tuhan yang memilih raja. Aregelex, maka regulasi atau aturan atau hukum itu dibuat oleh raja. Karena kenapa? Karena raja itu ditunjuk langsung oleh Tuhan. Maka suara raja adalah suara Tuhan. Ngeri banget. Ini bahaya. Karena seluruh kekuasaan terkumpul jadi satu. Superpower deh. Lu bisa bayangin tuh, kalau pemerintah aja salah bisa bahaya, dan agamawan salah bisa bahaya, ini agamawan sama pemerintah jadi satu salah. Makanya mereka bilang, konsepnya nggak gitu. Kata para cendekiawan, harusnya konsepnya adalah kekuasaan jangan jadi satu, harus kita pisah-pisah. Nah, lalu kemudian bagaimana cara memisahkannya? Muncullah namanya separation of power. Bagaimana separation of power dilakukan? Montesquieu, Voltaire, Rousseau mengatakan bahwa ini harus kita bagi. Kenapa? Karena power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Yeah. Nah, maka kemudian kita harus bagi. Gimana? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ini cara mereka dibagi jadi 3. Ada yang ngawasin. Ada yang jalanin. Ada yang menindaklanjuti kalau ada yang nggak benar. Nah, kan betul. yudikatifnya. Itu sama kayak orang Cina, bro. Orang Cina tuh kalau misalnya yang megang duit itu nggak bisa satu tuh. Harus 3 minimal kan? Harus 3 yang harus tanda tangan 3 baru keluar tuh duit. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau jadi satu itu mudah banget terjadi penyelewengan. Pakai dulu deh. Nah, pakai dulu deh, nanti gue balikin. Habis pakai dulu deh. Nah, ini terjadi dalam negara, maka relasi antara agama dan negara ini buruk di dalam sistem di masa lalu. Nah, maka terjadilah Renaissance untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi kita perlu tahu bahwa ini ada traumatisnya di dalam agama lain atau di dalam peradaban yang lain. Tapi beda dengan Islam. Begitu di dalam Islam kita bicara tidak ada traumatisme agama dalam negara. Bahkan konsep antara pemisahan antara agama dan negara atau pertanyaan apakah negara ini adalah bagian daripada agama atau agama adalah bagian daripada negara, ini adalah sebuah pemikiran baru di dalam Islam. Maka di dalam khazanah Islam ke belakang itu nggak pernah ada pemisahan antara agama dan negara. Kenapa? Karena ternyata di dalam Islam itu adalah agama yang juga ngatur bagaimana cara beraktivitas, termasuk pada bagaimana cara beraktivitas dalam negara. Itu dasarnya. Alhamdulillah. Ngerti nggak? Ngerti sih. Gue kan puasa jadi agak. Berarti dia mah. Boleh nggak sih minum dikit dulu baru dilanjut lagi? Posisinya di sana Ustadz Denis sebagai yang nanya-nanya. Karena ini sekarang jadi narasumber. Nah, tapi aku juga mau nanya juga Pak Ustadz nanti. Boleh. Kayak misalnya kayak yang udah kita lihat sekarang gitu. Syarat sebuah negara menjadi negara terus bisa punya satu ajaran agama doang. Ini boleh syarat ini kalau homogen nih. Kalau satu negara ini memang let's say Yahudi semua. Oke. Let's say Islam semua. Itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya gini Pak Ustadz. Ini negara nih. Kristennya banyak. Iya. Ada Islam 5 biji, Hindu 5 biji, Buddha 5 biji. Gak adil dong. Udah gak adil. Udah harus bikin kesepakatan. Makanya namanya negara. Ada yang bisa jawab gue nggak sih kalau bisa dong, coba dong. Gini ya. Kan mayoritas orang Indonesia kan Muslim. Kenapa sih kita itu
ini pertanyaan bodoh ya, pertanyaan bodoh. Kenapa kita pakai Pancasila? Kenapa nggak pakai negara Islam? Itu Karena dia tadi. mayoritasnya kita Islam. Itu dia tadi. Karena itu bahasanya ke belakang, tapi gimana? Iya, coba ya. Karena tadi logikanya ketika mayoritas Islam ada 5 orang Kristen aja, ada 5 orang Hindu, ada 5 orang Buddha, dan itu kan mereka ikut proses perjuangan juga. Iya. Berarti kan secara umum orang yang mayoritas ini dari awal ini sudah lebih toleran daripada kita. Makanya keren. Semuanya. Makanya mereka harus ngalah. Mereka ngalah untuk cara jalan tengah. Iya. Akhirnya punya kesepakatan suci namanya negara. Pancasila. Pancasila. Tadi kan. Tapi pertanyaannya, apakah Pancasila, Denis, apakah Pancasila atau kenegaraan dengan agama ini satu atau sebenarnya ini jalan masing-masing sih sebenarnya? Pertama, di Islam kayak percaya meskipun di dalamnya ada orang-orang yang non Muslim juga, Islam tetap punya aturan yang bisa mengayomi mereka. Tetap adil kepada mereka. Kedua, kalaupun ternyata misalkan kalau misalkan sekarang sudah ada Pancasila, terlepas nanti kalau Felix bakal sejarahnya berlanjut, gua disalahin. Langsung dilempar. Enggak ya. Iya, masa diborong semua. Ya kalau mau dikaitin ke ayat Al-Quran juga Pancasila ada kaitannya ke Al-Quran. Kayak misalkan ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Terus bisa digabung jadi satu. Sila yang kedua itu di An-Nisa ayat 135 dan begitu seterusnya. 5-5-nya ada di dalam Al-Quran. Berarti bisa jalannya beriringan antara beragama dan bernegara. Balik lagi, seketika akhirnya bernegaranya itu tidak ada pelanggaran syariat, kita bisa lanjut. Balik lagi. Tapi ketika sedangkan bernegara pasti kan kayak gini. Ini statement salah satu Perdana Menteri Malaysia. Koreksi aku kalau aku salah. Siapa namanya? Perdana Menteri Malaysia, aku pernah baca di FYP pada waktu itu ada berita, dia ngomong, Malaysia kan negara Islam nih, dia ngomong bahwa yang buat negara ini nggak maju adalah orang-orang masyarakatnya, sekali lagi koreksi aku kalau aku salah ya, masyarakatnya itu percaya dengan pemuka agama, atau yang dinamakan dengan ustadz, itu buat orang tuh nggak maju, dia bilang. Kalau mau bernegara, ada bernegara. Itu bayangin Perdana Menterinya yang ngomong seperti itu. Ya. Tapi dulu di Islam, negara Islam. Nah, satu lagi infonya yang melegalkan judi. Jadi dia berpikir negara Islam yang melegalkan judi itu gimana tuh? Tapi secara umum cara berpikirnya itu benar. Kenapa? Kalau kita mau maju secara perekonomian, gue baca logik dia ya. Kalau mau maju secara perekonomian, ya kita ngomongin bank, kita ngomongin riba, kita ngomongin hutang, kita ngomongin ini, akan lebih cepat perekonomiannya menunjak nih kayak gitu punya. Kita ngomongin kasino, kita ngomongin apalah kayak gitu. Karena perekonomian ini kan liar banget nih, betul. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ngomongin agama kan strict, iya kan? Ya, misalnya kita ngomong pengobatan secara Islam berbeda. Kalau kita ngomong secara berobat, tentu mereka fasenya lebih ekstrim lagi. Perekonomian juga sama. Jadi menurut Perdana Menteri itu malah beragama ini menghalangi kemajuan dari, dan itu harus dipisahin kayak gitu punya. Ya ini agama personal aja. Jadi dalam kamar. Personal aja udah. Tapi agamanya bukan agamanya yang salah menurut aku kok. Mungkin dia percaya ulama yang salah itu bisa. Karena kalau bicaranya akhirnya ngikutin yang mengamalkan agama dengan benar, Islam ketika akhirnya Rasul wafat sampai menguasai dunia sampai 13,5 abad ke depannya, setiap kali ditanya, pindah 6 abad setelah Rasul wafat deh, Salahuddin Al-Ayyubi, ditanya kenapa hebat? Ikutin Allah dan Rasulnya. 9 abad pindah setelah Nabi wafat, Muhammad Al-Fatih. Kenapa hebat? Ngikutin Allah dan Rasulnya. Ada bukti bahwa ketika dia ngikutin agama, dia jadi orang hebat juga. Ngerti? Tapi di sisi sebelah sini, artinya kayak gini, kalau misalnya nih ya, negara kita itu atau negara tersebut itu benar-benar riba, kita ngomongkan riba kan sudah jelas nih kita tidak diperbolehkan dalam agama Islam nih. Betul. Benar-benar kayak itu Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena ustadz. Berarti informasiku nggak salah ya. Bisa jadi. Gitu ya. Dan ketika riba diadakan, kasino misalnya kita bikin di sini, itu kan pasti jadi daya tarik yang luar biasa bagi Asia dan tentu akan menjadi untuk bernegara bagus. Bagus sekali. Sumber devisa. Ya, atau kita buka rumah prostitusi yang luar biasa besar misalnya kan secara ya, devisa kasarnya kan begitu. Gede kayak gitu punya kan. Tapi kan mohon maaf secara etika kan pasti kena gerbek terus kan kayak gitu kan. Atau kita ngomongin pada saat Ramadan seperti ini punya diskotik tutup, perekonomian kan pajak kan pasti berkurang nih. Ya kan? Ya. Pendapatan negara berkurang. Pendapatan negara artinya berkurang kan. Nah, itu tuh menunda. Kalau kita ngomong secara itu ada benernya juga. Jadi gini. Ya, boleh silakan. Itu benar kalau seandainya tolok ukurnya adalah duit.
atau ekonomi. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah negara itu ditujukan untuk ekonomi? Ternyata kan tidak. Ekonomi hanyalah salah satu instrumen untuk kemudian negara. Makanya negara itu punya cita-cita. Nah, makanya tadi kan Lex bilang, negara tuh punya cita-cita kenapa dia didiriin. Dan dari situ akan dilakukan tolak ukurnya seperti apa. Nah, misalnya contoh ya, kalau kita bicara tadi. Dulu ketika masih ada sebelum zaman Renaissance, ketika gereja itu masih ada di dalam kekuasaan misalnya ya. Itu kan terjadi kemudian sebuah dominasi gereja di dalam satu negara, kan kekuasaan. Maka ketika kemudian terjadi Renaissance, itu semuanya dihapuskan tuh. Agama nggak boleh ikut pada negara. Nah, ada ruang kosong tuh yang ditinggalin. Ruang kosong ini akhirnya ditempatin. Nah, pertanyaan kita adalah ruang kosong ini akhirnya kan jadi namanya kan hukum publik atau hukum positif. Artinya sebelumnya itu ada hukum positif juga tapi berdasarkan agama. Sekarang diganti jadi hukum publik tidak berdasarkan agama. Tapi pertanyaannya bukan hukumnya berdasarkan apa, tapi bisa memberikan kebaikan atau tidak, atau bisa memberikan keadilan atau tidak, itu aja. Artinya kalau Islam bisa memberikan keadilan, fair dong kalau dipakai sebagai hukum positif. Oke. Nah, bahkan kemudian kalau kita lihat di UUD 45 itu banyak sekali pasal-pasal yang diinspirasi oleh Islam sebenarnya. Nanti sampai kita ke Pancasila. Setuju, diadopsi. Betul. Nah, balik kemudian pada pertanyaan Dr. Richard. Pertanyaan sederhana. Apakah kemudian fungsi negara itu adalah selalu pada ekonomi? Ternyata kan tidak. Karena gini ceritanya, yang Dr. Richard katakan tadi itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Romawi melakukan itu, Persia melakukan itu. Negara-negara sudah hancur sebelumnya melakukan itu semua. Bagaimana caranya agar kita tuh dapat apapun dengan cara apapun. Nah, maka mereka bikin prostitusi, mereka bikin gladiator dan segala macam. Ujungnya negara itu hancur, kan gitu. Nah, sedangkan kita mau cari tahu gimana agar negara ini long lasting, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Contoh misalnya, dalam ekonomi aja, kapitalis sama Islam melihat sumber masalahnya berbeda. Kalau pada sistem kapitalis, selalu mereka melihat pada produksi dan konsumsi. Jadi apapun yang bisa kita produksi, kita naikin pasti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsinya kita banyakin pasti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya kalau apapun yang bisa kita jual akan kita jual. Kalau ada cewek yang bisa kita jual, kita jual. Jual aja. Kalau ada ludah bisa kita jual, kita jual. Tapi beda dengan sistem Islam. Sistem Islam nggak melihat problematikanya pada ada produksi atau pada konsumsi, tapi pada distribusi. Artinya kita nggak melihat di dalam Islam, contoh ya, kita belajar di sistem ekonomi Islam, kita nggak melihat pada pemenuhan agregat misalnya. Contoh kayak di Indonesia, pemenuhan agregatnya ini semua rakyat sudah makan. Tapi ternyata ada yang makannya 10 piring, ada yang nggak makan sama sekali. Ada yang dapat 271 triliun, ada yang dapatnya susah. Itu nggak adil tuh. Ups. Nah itu misalnya salah satunya. Nah kalau gitu mau kita panjangin sampai Pancasila? Jangan, dulu. Kita bahas dasar-dasar dulu. Contoh Gue balikin ke lu nih. Ya gampang-gampang. Makanya gini, agama itu hubungannya harusnya vertikal dia. Nah, kalau negara itu horizontal. Contoh nih. Ya, oke. Misalnya nih kalau nggak ada negara nih ya. salib tuh. Bukan kalau nggak ada negara nih. Salib kan kalau ditumpuk. Kalau kayak gini garis aja. Dan bisa jadi Ultraman. Yoi. Tapi itu benar. Karena Renaissance itu prinsip salib. Berikan hak raja berikan hak raja pada raja, berikan hak Tuhan pada Tuhan. Nah, ini dia nih. Bayangin kalau nggak ada negara nih. Ini tanah milik Allah. Gimana tuh? Semua orang bisa ngeklaim aja ini tanah milik Tuhan. Pantes orang bilang lu pinter ya. Dia makanya bayangin nih gue datang ke tempat lu, Dr. Richard. Ini apartemen punya Tuhan. Gue mau tidur di sini. Gimana lu? Puyeng nggak lu? Langsung kita ajak berantem lah. Puyeng kan? Makanya ada negara, ada kesepakatan, ada hukum. Kalau nggak gitu orang Israel dan Palestina tuh kayak gitu tuh. nggak tahu dah itu urusan. Ya kan satunya bilang kan, kan satunya bilang ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan gitu ya kan. Gimana kalau kayak gitu? Pakai disclaimer-nya Tuhan. Pakai disclaimer tuh bahaya. Nah sekarang negara ada batasan. Ada PBB. Ada kesepakatan. Ada suka tanah. Ada kesepakatan barang-barang. Nah ini dia nih permasalahan tadi horizontal sama vertikal. Nah apa urgensinya nih? Tanpa ini kita ngomongin urusan bernegara dalam horizontal ya. Apa urusan urgentnya? Apa urusan agama dalam interaksi sosial kita? Karena menurut gue untuk orang melakukan hal yang baik dan benar cuman butuh punya akal mau punya hati. Betul. Apa urusannya dalam bernegara? Kita harus pakai agama. Apa yang akal sama hati nggak bisa pakai nih? Apa keterbatasannya? Iya. Kenapa harus pakai agama nih dalam bernegara gitu loh? Pertanyaan bagus banget. Gitu loh maksudnya ngerti kan? Bagus banget. Karena gue nggak usah beragama, pakai akal pakai hati. Gue nggak mungkin tusuk orang sembarangan. Bagus banget. Gitu. Nggak mungkin gue. Keren. Nah itu tuh coba kita kaji nih yang ini nih. Jawab duluan boleh nggak? Boleh. Dulu ketika akhirnya oke lah yang penting punya akal punya hati ya. Dulu tapi mikir. Berarti kalau misalkan sekedar ada akal sama hati, tidak menggunakan cara beragama, orang berbuat baiknya tadi yang gue ceritain pas ditanya. Berbuat baik masih ada alasan.
berbuat baiknya supaya nanti aku ditolong dia. Berbuat baiknya supaya nanti dia suatu saat ya gimana kepada kita. Semenjak kenal Islam itu kita kalau berbuat baik sederhana, Allah suka. Jadi kayak bener-bener gak punya alasan untuk berbuat baik. Apa Ustadz, bukan itu poinnya adalah, tahu nggak ada momen-momen yang di dalam hidup sosial kita nih di RT RW, ada orang yang nggak punya uang, dia nggak punya kepintaran yang gimana pun, emang orang baik aja dia nolongin kita tuh. Betul. Contoh nih, Pak jalan di mana Pak? Oh nanti lewat sini, mau saya anterin. Dia nggak minta apa-apa tuh. Ada orang yang kayak gitu tuh. Menurut gue tuh dia nggak perlu pakai agama, urgensinya nggak ada tuh. Iya. Makanya yang gue maksud tuh yang kayak gitu, bukan yang kebaikan yang pengen pamer ya, beda nih. Aku sepakat sih. Bukan yang kebaikan yang 5 tahun sekali, bukan. Ya. Aku sepakat. Baiknya pas lagi. Itu beda. Itu ada tujuannya tuh. Mau nyari suara. Aku sepakat sama Alex. Nah gimana tuh? Bahwa kebaikan itu nggak perlu agama. Aku sepakat. Karena memang kebaikan itu bisa universal. Namanya orang nggak punya agama bisa nolong orang. Nenekku tuh baik. Padahal dia aku nggak tahu dia agamanya apa. Dia bilang sih dia Buddha. Tapi dia orang baik, aku sudah jelas. Dan yang jelas aku ya kemanapun lah kita ketemu. Bahkan orang nggak punya agama pun pasti bisa berbuat baik pada siapapun kan gitu kan ya. Nah hanya saja kita balik lagi. Pernyataan Lex yang menarik adalah bahwasanya untuk jadi baik kita nggak perlu benar. Ya. Tapi kalau kita sudah benar, pasti baik. Pasti kita baik. Agama tuh posisinya di benar. Nah contoh ya misalnya kita balik pada penentuan baik dan buruk ya, atau penentuan benar dan salah. Contoh kayak gini, ini menjadi pertanyaan tuh ketika setelah terjadi Renaissance itu orang pertanyaan, kalau sekarang kita sudah kosong aturan-aturannya yang dulu kita pakai agama, semua kita pakai agama dulu Lex. Apa ini boleh atau enggak agama, ini boleh atau enggak agama. Nah setelah kosong ini aturan agama nih, kita pakai aturan apa? Maka mereka bilang, ya udah dulu pernah ada namanya demokrasi. Kita pakai demokrasi aja yuk. Kesepakatan bersama. Kesepakatan. Nah kita tahu demokrasi ini kan munculnya di Yunani. Ketika mereka punya satu polis itu, dan kemudian polis-polis itu orangnya tinggal di situ nggak seberapa, mereka punya alun-alun tempat ngumpul. Di tempat ngumpul lah mereka menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang enggak. Gimana tentang bunuh orang? Ya janganlah. Oke sepakat jangan. Buatlah aturan, jangan membunuh orang dan segala macam. Ini kan sejarah munculnya aturan tuh ketika terjadi namanya konsensus. Nah konsensus itu dilakukan di mana? Di alun-alunnya mereka. Tapi lama-lama mereka pikir itu bisa kita ngumpul kalau orangnya cuma 100 atau cuma 300. Kalau 200 juta? Kalau 200 juta gimana? Nggak usah 200 juta. Mereka di sana misalnya 10.000 aja gimana? Iya. Maka mereka buat konsep senat. Nah senat perwakilan, konsep senat. Nah tapi kemudian orang-orang bilang, wah gila nih jangan konsep senat aja nih. Kalau konsep senat, ini orang-orang yang miskin-miskin ini, orang-orang yang proletar ini lebih banyak daripada kita, daripada para bangsawan. Maka mereka bikin suatu aturan, gimana caranya agar tetap yang bangsawan-bangsawan ini milih tetap dapat dominasi di dalam senat. Intinya adalah, contoh misalnya, kalau 10.000, senatnya 100, berarti satu orang mewakili 1.000. Maka idealnya adalah satu orang akan nanya, menurutmu gimana? Kita lagi mau bicarain 10 poin nih, menurutmu apa? Jadi harus nanya tuh pada 1.000. Tapi terjadi atau enggak kira-kira? Kalau di negara konservatif tidak terjadi. Nah, apalagi di kita. Kita coba bayangin ya. Yang di DPR, tuh 500 mungkin kecil. Nggak mungkin Lex, karena DPR tuh 500 orang, sementara rakyat Indonesia yang milih berapa? Kemarin 200 juta ya. Rasionya nggak ngakal. Tadi dengan perbandingan 10.000 aja nggak bisa tuh. Nggak ngakal. Mewakili 100 orang, nggak mungkin nanyain maunya orang satu-satu kan. Artinya benar atau salah itu diputuskan oleh siapa? Segelintir orang. Makanya Lex sama aku sama-sama aku punya protes terhadap demokrasi dengan sistemnya. Nah, artinya penentuan benar dan salah itu pasti akan merugikan orang lain. Dari titik itu agama masuk Lex. Kalau andai kan manusia nggak boleh, aku nggak boleh ngasih tahu apa yang bagus bagi Dennis juga nggak boleh ngasih tahu apa yang bagus bagi aku. Begitupun juga di antara kita. Berarti harus ada di luar kita yang ngasih tahu kita tentang baik dan buruk. Ya. Nah di situ letak agama masuk. Kalau nginsalnya bener sih canggih Pak Ustadz. Benar. Kalau nginsalnya bener sih canggih. Wah naik ini sudah nih level kita diskusi. Sekarang gue tanya dengan lo. Menurut lo kan kalau di Indonesia kalau di luar negeri kan mungkin agama dan bernegara ini terpisah nih, cukup terpisah nih kita ngomongnya ya. Tapi di Indonesia ini sangat padu banget nih. Meskipun belum formal ya. Padu banget bahkan tapi ini agak lebih mending sih dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, lebih padu lagi. Di mana kita mau cari pemimpin aja itu tanya ustadz kan kayak gitu punya kan. Baru tanya kosong berapa Pak Ustadz kayak gitu punya kan. Kosong. Iya. Menurut lu apakah kalau di Indonesia ketika digabung, kan bagaimanapun juga ada oknum, tapi ada nilai positif, kayak tadi Pak Ustadz bilang tadi positif, ada oknum, ada ini. Kira-kira itu mengarah ke tambah maju atau tambah turun sih? Tapi sebelumnya kita sepakati dulu tadi aras yang tadi ya. Arasnya bahwa
sebenarnya ada chance di mana agama itu dimasukkan ke dalam negara apabila dia itu diterapkan secara pas kan ya. Artinya kalau agama yang benar itu diterapkan secara pas harusnya baik. Tinggal pertanyaannya ini pas atau enggak. Nah, itu yang dokter itu tanya kan. Aku setuju dengan Ustadz Felix Xiao dengan Ustadz Dennis Lim juga bahwa agama itu harus bisa masuk ke segmen manapun. Betul. Bernegara iya, berkeluarga iya, bekerja iya. Itu udah jelas. Kalau di ngomongin bernegara dan beragama, wah ini harus blend nih. Tapi di satu sisi bisa ngeblend, bisa dipisah juga nih kayak gitu punya. Jadi kita nggak usah ragukan bernegara ya pasti beragama kayak gitu punya. Karena orang dan agama itu nggak bisa dipisahkan. Sudah jelas. Ya, tapi pertanyaannya ketika ini digabung membaur menjadi satu, mendarah daging nih kita ngomong. Efeknya di Indonesia ini semakin membuat negara kita jadi lebih baik atau malah turun. Makanya goalsnya apa dulu? Kalau goalsnya duit, contoh negara yang tingkat kebahagiaan atau kemakmurannya tertinggi, kadang-kadang ukurannya tuh bukan ekonominya maju juga loh. Kayak di mana di Norway atau Swedia atau di mana sih yang Pak Dokter bilang tuh? Finland. Yang jadi contoh waktu itu kelakuan orangnya baik-baik semua. Jadi di mana waktu itu di Norway ya? Apa di mana gitu Swedia. Ya? Di Swedia gitu. Kita cek coba negaranya kaya nggak? Oh, di Jepang dengan Swedia kaya dong. Negaranya kaya. Sekaya apa negaranya gitu? Dibandingkan Amerika. Dibandingkan dengan atau Amerika. Cina. Dibandingkan dengan Indonesia ya kaya jauh dong. Misalnya sama negara-negara maju yang lain deh. Kayaan mana? Gue nggak tahu, lihat data. Ya nanti kita harus lihat datanya. Misalnya let's say Swedia lebih kaya dari Amerika nggak? Atau lebih kaya dari negara Eropa kayak Inggris nggak? Yang lain-lain nggak? Kalau ada relasinya. Ya, kalau memang tidak lebih kaya, kenapa kita muluk-muluk jadi pengen ke Amerika, jadi kayak pengen Cina yang sekarang lagi maju gitu? Cina kan lagi maju banget. Kenapa kita nggak bernegara Indonesia gitu misalnya? Targetnya kayak Swedia aja, penduduknya makmur semua misalnya. Makmur tuh bahagia semua, benar-benar ditanggung hidupnya, makannya. Gila aduh gue lupa di Eropa di mana. Di sana seniman aja dibiayain hidupnya. Nah, karena seniman itu kan berpikir pakai hati dan menjaga kewarasan kan, rata-rata kan seniman sensitif. Ini gue share ya. Kebetulan bahas Swedia dengan Jepang ya. Dan negara-negara luar negeri juga ya. Sebelum kita ini ya, bernegara ya. Perbedaan negara Indonesia dengan negara luar negeri adalah di Indonesia gapnya terlalu jauh. Antara si miskin dengan si kaya. Inequality. Ini terlalu kaya banget. Dan kalau ditanya dengan gue, enak di mana? Enak di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia dalam 1 bulan lu bisa kaya. Contoh ya, kayak Ustadz Felix ya. Misalnya dia nobody, bukan siapa-siapa, Ustadz biasa ya. Tiba-tiba datang ke podcastku. Dan dia ngomong dengan kemampuan dia yang luar biasa. Dia viral. Setelah dia viral, bulan depan dia kaya. Di Indonesia bisa seperti itu. Di Swedia nggak bisa seperti itu. Anda nggak bisa seperti itu. Di Jepang juga Anda nggak bisa seperti itu. Cuman pemerintahnya nanggung. Misalnya kayak Yang Lek ya, bikin 1 lagu. Viral luar biasa. Miliaran lu dapat di Indonesia. Ya, di Swedia atau di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Kita harus bekerja, tapi dia sekali dapat pendapatan itu ratusan juta kayak gitu punya. Yang cukup untuk hidup dia. Jadi gap antara si miskin dengan si kayanya dia jadi lebih kecil. Nggak ada orang yang kayak miskin banget nggak bisa makan. Rata semua. Ya rata semua. Tapi nggak ada yang kayanya ngejut juga. Itu yang membuat perbedaan di Indonesia sih menurutku. Nah, kalau ditanya lebih enak mana? Tergantung. Bagi orang-orang yang menengah ke bawah, tentu lebih enak di luar negeri. Bagi orang-orang yang berduit, kayak gue nih. Di Indonesia hidup enak emang. Gue lebih seneng hidup di Indonesia, gila loh. Gue bilang, kenapa enaknya di Indonesia? Kalau di Singapura, Anda ngelewati lampu merah kayak gitu punya. Kelar. Kalau di Indonesia kayak gimana? Bisa bayar. Enggak, itu kan kata lu. Kan bisa bayar. Berarti kan untuk bayar tilang kan juga bayar. Berarti kan untuk orang yang seperti gue, kan lebih enak hidup di Indonesia dong. Jangan kan gitu, kalau misalnya kita ngebunuh orang aja kan bisa nonton F1 katanya, F1 kan katanya kan. Korupsi bisa nonton tenis. Iya, kayak gitu punya. Tapi kan kita ngomong lagi konteks secara negaranya dulu nih. Jadi kalau di ngomong enak, lebih enak di Swedia nih. Pekerjaan jadi lebih jelas, semua lebih jelas. Nah, kita konteksnya masukin agama, mau kemana nih arahnya? Ya, makanya itu dia. Kalau misalnya dia memimpin sebuah negara nih, cuma mengadopsi sistem agama, kalau bener nih, cakep Pak Ustadz jadinya. Pak Ustadz jadinya cakep. Nah, lu pengen gabungin antara negara dengan agama, lu tuh pengen benchmarknya kayak gimana? Kayak kebahagiaan, ekonomi kah? Gue pengennya dipisah. Lu pengennya dipisah? Menjalankannya dipisah. Cuman kalau dasarnya itu, dari Ustadz Felix tadi bilang, kalau dasarnya pakai agama, tapi bener, jadi nggak ngeheng keren. Contoh nih, di Islam kan mari kita bahas tuh. Musik yang haram itu, kalau denger tetangga kita miskin, kelaparan, denger bunyi garpu sama sendok kita lagi makan. Itu musik yang haram tuh kan. Nah, bayangin itu kalau adopsi konsep itu,
lu jadi wakil rakyat atau jadi apapun, lihat orang lapar, lu tuh ganggu hidup lu tuh. Lu pengen bikin dia gimana jadi nggak lapar, itu baru benar. Tapi kasih kerjaan ya, bukan dikasih bansos gitu. Gitu maksudnya. Nah, ini jadi kan menurut lo, sekali lagi lo belum jawab pertanyaan gue nih. Kenapa? Menurut analisa lo, masuknya agama dalam kenegaraan di Indonesia membuat negara kita jauh lebih baik atau lebih turun? kalau nginstalnya nggak bener nggak, Heng? Nah, yang sekarang terjadi. Pertanyaan gue sekarang adalah di Indonesia ini diinstal agama atau tidak? Enggak. Kalau nggak diinstal agama, ini negaranya atau umatnya nih, orangnya nih? Negara kita itu bukan negara agama. Oh ya, bukan negara agama. Kita Makanya kan bukan negara keagamaan emang. Betul. Nah, makanya diskusinya bisa naik level kan gitu kan ya. Coba kita lihat ya. Kalau berdasarkan pembukaan undang-undang dasar, apa tujuan dibuat negara Indonesia? Mencerdaskan kehidupan umum. Apalagi mensejahterakan kehidupan bangsa. Apalagi lu nggak apal ya? Nggak apal gue. Apalagi gue puasa kagak apal juga. Dulu apal. Mensejahterakan kehidupan bangsa dan ini sudah ikut serta dalam perdamaian dunia. Ikut serta dalam perdamaian dunia, benar. Ya kan ya. Dan ada segala macam yang lain yang kita lupa lah. Tapi yang jelas itu kan tujuan-tujuannya. Maka awal-awalnya jelas dipakai nama Tuhan dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, artinya Indonesia itu didirikan untuk tujuan tertentu sebenarnya. Yaitu adalah apa? Tujuannya adalah melayani rakyat-rakyatnya. Maka kita harus fokus ke sana dulu. Dan kita lihat apakah agama bisa memfasilitasi itu semuanya. Nah, kalau fakta yang kita lihat adalah Indonesia bukan negara berdasarkan agama. Karena itulah semua kerusakan-kerusakan Indonesia tidak bisa dibebankan pada agama. Karena dia nggak pakai agama sama sekali sebenarnya. Yang ada gimmick agama. Itu dijadiin gimmick agamanya. Agama jadi gimmick. Makanya seolah-olah kalau nanti lu salah, lu nyalain agama kayak sekarang. Tapi kalau lu misalnya korupsi, lu nggak nyalain, lu korupsi, lu nggak bilang bahwa lu nggak diajarin agama, bahwa di dalam agama Islam korupsi dilarang misalnya. Nah, artinya sekarang jadi gimmick seperti apa? Disumpah presiden pakai itu double tuh. Disumpahnya pakai Al-Quran, jadi menteri agama, korupsi Al-Quran. Lu bayangin itu combo nggak tuh? Itu combo. Combo gila. Tapi itu bukan penistaan agama lu sumpah. Nah, dan isi Al-Quran nggak ada yang dipakai. Cuma dijadiin cuma kayak gini doang. Pernah baca nggak mereka isi Al-Quran pertanyaannya? Nggak pernah kan? Oh, berarti, kalaupun baca diterapkan atau enggak? Berarti negara dan sekarang ini posisinya bernegara dengan beragama itu nggak gabung kalau di Indonesia. Nggak gabung. Tapi gimmicknya dipakai. Gimmicknya dipakai. Oh iya, tentu saja. Buat ngambil suara, Bos. Jadi alat. Itu, Bos. Gimmicknya dipakai. Makanya jangan kegocek, Bos. Dari tadi dia udah mau diem-diem, dibawa-bawa juga. Masalahnya itu di sini ketika gimmick itu dipakai. Nah, makanya kita lihat sebelumnya tadi kata Ko Denis bahwasanya pernah nggak sih agama itu memberikan kebaikan? Ternyata pernah dan terjadi lama. Dan semua indikasi yang kita bisa pakai untuk keberhasilan sebuah negara ada di dalam Islam. Karena ternyata Islam itu bukan hanya sebuah ruh daripada semua negara, tapi menentukan seperti apa negara itu berjalan. Ko Denis, kalau mereka berdua kan expert ya kita ngomongnya ya. Karena mereka kan ngikutin politik kan. Kita berdua kan kagak. Adek bungsu. Kan? Iya, kita berdua kan kagak begitu kan. Yang penting kan kita kan usaha kita aja kan. Makanya gue ngikutin. Contoh memakai agama dalam protes bernegara nih. Si Mahatma Gandhi apa namanya? Ahimsa. Ya Ahimsa tuh bener-bener protes gak boleh ngelawan. Swadesi. Dipukulin aja gitu. Itu kan keren banget, ngerti gak? Tapi menurut dipakai tuh bukan sebagai simbol doang. Menurut Ko Ustadz, Indonesia masih menganut bernegara dan beragama nggak sih? Menurut aku masih sih. Buktinya itu tadi kita sebagai Ramadan. Iya, tapi kalau bicara ini negara Islam atau enggak, emang bukan negara Islam. Bukan negara Islam, memang iya. Tapi menurutku saat dia bernegara, dia memperhatikan banyak konsep-konsep Islam. Buktinya sampai sekarang. Bagian mana coba, Dok? Buktinya sampai sekarang ya. Kita lihat ya, tempat prostitusi tidak ada yang legal. Yang legal nggak ada. Pertanyaannya. Jatuhnya udah immoral prostitusi. Nggak mungkin orang-orang kayak Yonglex. Gue nggak tahu sih Pak Ustadz. Yang punya tempat prostitusi, yang punya tempat perjudian, yang punya segala macam, termasuk 271 triliun itu, yakin, omonganku yakin, nggak mungkin nggak melibatkan yang punya kekuasaan. Kalau gue ya, nggak mungkin. Kalau gua punya... Ini mau dipotong nggak Pak Ustadz? Nggak usah. Kenapa? Karena itu fakta. Itu fakta yang semua orang tahu. Gampang nih. Kalau gue punya, gue saya 271 T deh yang dalam waktu 400 tahun tuh ya. Kita harus nabung. Gue punya 10 T aja. Pak Ustadz. Saya satu T ya. Dulu ya. Pak dokter, 1 T aja gue pegang di rekening gue nih. Gue jamin nih daerah Gang Bocor, Cempaka Putih nggak ada orang lapar lagi. Kalau 1 T gue pegang. Ya, maksudnya kayak gitu tuh. Itu kan konsep orang yang bertuhan.
Enggak, maksudnya kan, tapi aku ngelihat Indonesia ini masih menganut beragama sih. Masalahnya kayak waktu Ramadan. Masyarakatnya masyarakat orang yang beragama. masih tutup, usaha-usaha masih tutup. Kalau negara benar-benar negara kan enggak tuh. Pertanyaanku sederhana, kalau andai kan misalnya contoh, di bulan Ramadan diskotik masih buka, ada nggak bisa ngelarang? Secara hukum? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya yang lebih beragama itu Amerika, bro. Dalam hal jadi pindah di duitnya aja deh, in God we trust. Bener. Di duitnya ada loh. Di duit kita ada nggak? Coba lihat. Nggak ada, mana ada duit guys. Di duit Amerika dolar tuh, in God we trust. Aku lapar dengan hal sumpah. Bener nggak? Bener. Kok dipikir-pikir ya? Makanya sebenarnya kita nggak bisa bilang Indonesia tuh beragama. Negara beragama tuh masyarakatnya beragama. Masyarakatnya beragama. Tapi aturannya nggak pakai aturan agama. Tapi aturannya nggak pakai aturan agama. Di Amerika di duitnya ada in God we trust, mayoritas ateis. Iya. Di Indonesia yang nggak ada duit, yang nggak ada tulisan tuh ketuhanan, ateis dianggap tercela. Bener. Indonesia kamu bisa kebalik-balik ya? Gue kasih tahu dengan lo ya, Indonesia ini nggak kayak yang unik loh. Apa? Pornografi yes atau no? No. Tapi prostitusi yes. Nah, coba bayangin ya. Jepang. Jelas. Jepang pornografi yes. Itu psikologi apa prostitusi sih? no. Iya. Nah, coba kata ya. siapa Jepang prostitusi no? No. Legal. No. Tergantung di Emang mana iya? nyarinya. Dia tahu tempatnya. Belum pernah, Bang. Tapi emang bukannya legal ya di Jepang ya? Enggak, tapi kalau di Jepang kan pornografi memang yes. Ya. Tapi prostitusi dia no. Artinya kayak gini, kalau lu mau masuk ada tempat prostitusi di Jepang kalau gua nggak salah ya. Pernah datang sih. Di Osaka juga pernah datang. Tapi dia tuh umur 17 tahun ke atas ya kalau nggak salah ya. Benar-benar strict banget, benar-benar strict banget lah kayak gitu punya. Tapi kalau di Indonesia kita ngomong kayak munafik gua ngomongnya sih. Pornografi kita itu no, tapi prostitusi di mana-mana. Itu bukan munafik, Dok. Lebih tepatnya adalah di Indonesia tuh nggak punya aturan. Bukan, kalau munafik kan orang ngomong aturan tapi nggak mau taati. Indonesia tuh nggak ada aturan. Nah contoh ya misalnya di dalam Al-Quran nyata-nyata riba nggak boleh. Indonesia pakai riba nggak sebagai jantung ekonominya? Pakai. Berarti dari mana Indonesia kemudian negara Islam atau negara menerapkan agama? Lucunya adalah kalau di tempat-tempat yang lain orang pakai riba, terus kemudian orang jadi maju, Indonesia sudahlah pakai riba hancur. Coba. Harusnya gitu kan? Harusnya dipakai untuk memajukan gitu. Nah, sedangkan Islam punya instrumen yang ngasih tahu sebenarnya ekonomi itu bisa untuk dipakai maju. Negara Islam mana yang lebih maju daripada Indonesia? Nggak ada. Jadi gini, makanya aku bilang, sekarang aku perluas pertanyaannya. Indonesia udah jelas nggak pakai Islam ya? Ada nggak sekarang negara-negara di dunia yang pakai Islam? Ada apa nggak? Malaysia. Makanya pakai riba nggak? Ada. Harusnya nggak dong. Mana? Riba tetap pakai. Berarti standar ganda dong mereka. Makanya berarti sebenarnya kalau kita pakai standar bahwasanya disebut dengan negara Islam atau negara yang menerapkan Islam adalah negara yang menerapkan syariat, maka nggak ada negara yang menerapkan syariat di dunia pada saat ini. Tapi apakah di masa lalu tidak ada? Ada. Nah makanya kalau kita mau lihat seperti apa penerapannya, kita lihat di masa Rasul, para sahabat. Itulah kemudian cikal bakal negara yang menjadi contoh sebenarnya bagi orang-orang muslim kalau mereka mau jujur. Berarti nggak usah dilabelin aja Pak Ustadz biar nggak jadi masalah. Nggak usah dilabelin negara Islam. Bener. Pakai aja. Bener. Sistemnya dipakai. Nggak usah dipakai. Kalau lo keberatan di branding ada negara nih ya. Nggak apa-apa. Dipakai, diperdebatkan, dipakai gitu. Digabung lah syariat Islam, demokrasi, apalah digabung-gabung lah. Nggak akan bisa kecuali presidennya ulama. Enggak juga. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita pakai Islam di dalam kehidupan bernegara sebenarnya, maka otomatis yang terpilih itu pasti orang ngerti agama. Ya. Itu udah pasti. Makanya kalau kita bicara tentang Pancasila, tadi pertanyaan, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Gimana bisa bertentangan dengan Islam? Orang yang merumuskan Pancasila itu ulama. Betul. Panitia 9 ada berapa ulama di situ? Termasuk Soekarno ada di situ juga, ya Muhammad Yamin ada di situ juga. Terus kemudian siapa lagi? Anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim. Itu juga ada di situ dan beberapa ulama-ulama yang lain juga ada di situ semua. Bagaimana bisa bertentangan? Nggak mungkin. Karena yang ngurusin juga ulama. Dan gampangnya gini, kalau kita bicara tentang Pancasila itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nolak Pancasila itu bodoh. Pasti. Kenapa nolak Pancasila bodoh? Kayak gini. Aku nggak nyangka itu keluar dari mulutnya ke Felix. Gini yang katanya anggota HTI. Itulah banyak orang tuh kemakan hoax dan gimmick. Ada contoh gini ya. Salah nggak ketika aku bilang, Lex, lu harus banyak menabung. Lu mau debat gue dari segi mana, Lex? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Terus aku bilang, hormatilah bapak ibumu. Lu mau debat gue dari sisi mana? Gila kalau ditolak itu. Nah makanya nolak bodoh kan. Pancasila bilang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ngapain gue debat ketuhanan yang Maha Esa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngapain gue memperdebatkan sesuatu yang udah baik? Gitu kan ya. Karena pasti ajaran yang baik itu
Wah, pas ajaran yang baik itu keluar punya yang baik nih. Wah, luar biasa. Ambilin ini dulu. Pak Ustadz boleh pimpin doanya Pak Ustadz? Doanya sederhana. Fadol. Bismillah. Silakan. Sudah selesai. Oke. Kalau mau panjang, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu. Mantap nih, kue Yesus semua nih kue Yesus ya. Bismillah. Apa nih? Aku selama podcast ya nggak pernah cuci tangan. Ini sebelum mulai podcast aku sudah cuci tangan. Karena udah siap-siap mau makan. Ini apa nih? Nih pergulaan semua nih. Dan sambil ngobrol nih, kalau nggak jadi ASMR nih. Iya. Jadi Iya kalau kan? Rasul itu Iya kan? kalau ada Bismillah. kurma dimakan yang ganjil. Oh iya. Oh gitu. Misalnya 3 biji. Karena Allah suka yang ganjil. Allah itu witir. Allah itu ganjil. Iya. Oh iya. Iya. Tapi memang harus makan kurma dulu. Enggak, Oh, iya? enggak harus. Oke, kita coba cicip ya. Namanya Lumayan. ya sunnah, makanya ya dicontohkannya begitu. Oh gitu. Nggak ngikutin ya terserah. Karena katanya kalau ada makanan yang paling bagus setelah ASI katanya ini Oh ya? sama madu yang gizinya seimbang. Yang langsung mengembalikan energi dokter. Jadi ASMR dan sambil ngobrol kita. Enggak apa-apa kan ini kan real. Benar. Jadi gue pengen masuk dari sudut pandang ini ya. Untuk gurunya Imam Syafi'i. Oke, lanjut aja saya makan dulu. Malik bin Anas. Sehingga ini akan jadi landasan sudut pandang antara Agama dan setidaknya gue yakin antara gue sama Ko Felix. Imam Malik pernah bilang kayak gini. Kalau ingin membuat suatu generasi jadi hebat, mustahil, gak usah mimpi. Kecuali dengan satu cara. Menggunakan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Ya. Itu masuk akal. Karena tadi balik lagi. Makanya ketika kami sudah yakin pakai iman bahwa Al-Quran udah jelas karena dari yang maha benar dan orang yang paling ngamalinnya juga terbukti hidupnya selama 63 tahun. Bener deh. Nah, sebelum Nabi berdakwah itu Ka'bah dipenuhi patung berhala. Orang makan riba. Orang akan riba. Bayi istri ngelahirin depan rumah. Istri disuruh ngelahirin depan rumah karena ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Hah? Iya. Dulu Itu Iya. pra-Islam. Itu sebelum Rasul berdakwah. Iya. Iya, sebelum Islam berdakwah. Bisa dijadiin kado, bisa dijual belikan. Buset, ngeri banget ya. Nah, Berarti bentar sorry. Sangat Sebelum patriarki ya. lanjutin, patriarki banget. Berarti cewek nggak ada dong di sana dulu. Ada. ada. Tapi rendah Hanya banget untuk nilainya. pemuas nafsu. Jadi cuma untuk alat produksi. Berarti nggak ada Sehingga wanita akhirnya- terhormat nggak ada dulu. Nggak ada. Sehingga akhirnya tahu-tahu Kacau sih. seseorang bernama Muhammad SAW dapat tugas mengajarkan tauhid keesaan Allah kepada satu dunia. Dan ketika pertama kali mengajarkan, yang pertama cuma 4 orang. Istrinya, sahabat yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. 4 orang dulu. Enggak, yang percaya cuma 4 orang. Pertama kali. Di tempat sengaco itu, di tempat seburuk itu. 23 tahun kemudian, satu jazirah Arab udah muslim semua. Jazirah Arab bukan Mekah dan Madinah aja. Sekarang 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Dan negeri lain terbuka jadi negeri Islam, mereka perlu ahli apapun, Madinah punya. Semuanya merata, adil semua. Sehingga kami berpendapat, kalau misalkan ada yang bertanya, kok kenapa nggak balik lagi? Kenapa zaman sekarang beda? Islam itu 14 abad yang lalu loh. Masa semuanya kembali ke Quran dan hadis? Guru kami berani jawab kayak gini waktu itu. Bahwa masalah paling sulit zaman sekarang, kami bisa bawain masalah yang lebih sulit zaman dulu, tapi udah selesai dengan Islam. Emang harus diakui sih, soalnya masa kemasan Islam tuh gokil banget. Dampaknya dipakai. Iya. Ini ngomongin bernegara ya. Iya. Penemu Dampaknya aljabar, dipakai sampai penemu sekarang. apa semua. Aku pengen tanya dulu nih sebelum kita lanjut nih. Iya. Sebelum kita lanjut aku pengen tanya dulu nih. Goals dari ngomong ini yang Lex pengennya bernegara dan beragama itu maunya kayak gimana? Ko Felix maunya kayak gimana? Ustadz Dennis maunya kayak gimana? Karena kayaknya cuma aku yang nggak ada yang maunya di sini. Tentu saja dari nakama saya Boleh dulu. silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Kiai. Kan mayoritas kita Islam gitu kan. Mayoritas di negara ini Islam. Makanya bernegara dan beragama itu harus dimasukin ke dalam kamar, Pak Ustadz. Kalau menurut gue gitu, Pak Dokter. Beragama itu masuk ke dalam kamar, cuma nilai-nilai yang benar kan canggih nih Islam nih. Betul. Kalau lu pelajarannya benar, Islam ini canggih banget. Lu terapkan dalam bernegara, negara kita maju, Bos. Nah, sudah sama. ya? Sekarang juga sudah kayak gitu. Enggak sama. Kan tadi gimmick yang Gimmick. dipakai. Jadi bedanya gini, definisi agama bagi orang-orang lain adalah ritual. Tapi di dalam Islam, definisi agama adalah yang mengatur seluruh aktivitas. The way of life. Ya, way of life. Termasuk way of life itu adalah bagaimana cara kita bernegara. Contoh paling gampang ya.
riba itu diatur di dalam Islam. Nah kalau Islamnya dimasukin ke kamar, ribanya nggak jadi diatur tuh. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang memang ditujukan untuk ngatur bukan hanya orang-orang homogen tapi heterogen juga. Makanya di dalam Islam, contoh ya, kita dapat data bahwasanya kayak di Baitul Maqdis di Palestina itu, ternyata orang-orang yang lebih banyak itu justru bukan Muslim. Walaupun dijaga oleh Islam selama ribuan tahun, tapi tetap yang paling banyak bukan Muslim. Nah, jadi kita meyakini di dalam Islam aturan Allah itu kompatibel untuk seluruh orang sebenarnya. Jadi Islam ini diturunkan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Muslim. Nah, makanya contoh ya kayak riba, terus kemudian ekonomi. Di dalam ekonomi ya Lex ya, contoh misalnya Islam itu melarang bahwasanya orang bisa menguasai apa aja. Nah, ini kemarin kita bahas ya. Individu boleh menguasai apa aja itu nggak boleh. Itu misalnya dalam hal ekonomi misalnya. Dalam hal pendidikan Islam punya konsep. Dalam hal misalnya peradilan Islam punya konsep. Dalam hal kemudian apalagi pembuktian peradilan Islam juga punya konsep. Dalam hal apapun konsep-konsep ini yang ditonton oleh Rasulullah. Nah akhirnya dipraktikkan oleh para sahabat. Maka jadilah kemudian agama itu agama itu menjadi dasar daripada negara. Yang menarik ucapan Imam Ghazali. Dia bilang gini, agama itu seperti sebuah dasar dan negara itu seperti sebuah pelindungnya. Yang tidak ada dasar akan hancur. Yang tidak ada pelindung akan hilang. Nah sekarang coba lihat Indonesia. Indonesia ini ada dasar, nggak ada pelindung, atau ada pelindung nggak ada dasar, atau dua-duanya nggak ada. Waduh, berat coba itu. Ya. Ini kan berat kan. Kalau misalnya ada cuma pemerintah, jadi kalau pemerintahnya bagus doang, kayak di Jepang, Swedia dan segala macam, dan nggak ada dasar, maka akan runtuh, ambruk. Karena peradabannya ambruk tuh. Ada banyak tumbal yang kita harus ambil. Misalnya contoh, di Jepang tumbalnya apa? Tumbalnya fertility rate-nya turun. Tumbalnya apa? Orangnya stres. Tumbalnya apa? Orang-orangnya sangat fragile gitu kan ya. Swedia juga sama, tumbalnya Jerman juga sama, dan segala macam. Nah, jadi tumbalnya Korea Selatan juga sama. Korea Selatan juga sama. Jadi kalau nggak ada asas akan hancur. Tapi kalau nggak ada penjaga, agamanya hilang. Dasarnya juga ya. Nah, jadi agama dan negara ini menurut Imam Ghazali adalah dia bilang saudara kembar. Jadi menurut Koko sendiri maunya kayak gimana? Maunya karena tidak bisa dipisahkan ya memang jangan dipisahkan. Karena awal kemunculan Islam tidak pernah mengenal pemisahan antara agama dan negara. Kalau digabungin konsepnya bagaimana? Kalau digabungin konsepnya sudah jelas. Bagaimana tadi yang langsung batu-batu dia. Bagaimana Ko Denis jelaskan tadi bahwasanya kita tidak akan pernah mendapatkan perkara-perkara terbaik kecuali daripada contoh-contoh terbaik. Maka yang kita lihat adalah bagaimana Rasul mempraktekkan hubungan antara agama dan negara pada masanya Rasul. Maka Madinah itu adalah lab terbaik bagi kita. Konkretnya kayak di Madinah. Menjadikan agama Islam atau cuma setiap dari orangnya itu menginstalasi Islam dengan baik ke personal. Islam masuk ke dalam agama. Islam masuk dalam negara. Seperti di Madinah. Makanya Michael H. Hart itu mengatakan dalam bukunya kenapa Rasul Muhammad itu dijadikan sebagai nomor satu. Dia bilang gini, Muhammad itu kalau secara gampang ya, dia di masjid ngomong ditaati, dia di luar masjid ngomong ditaati. Ya orang yang berpengaruh dunia nomor satu Nabi Muhammad. Iya. Di buku siapa ya? Itu? Michael H. Hart. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor satu Nabi Muhammad. Karena dia nggak ada yang taruh kemarin nomor 2 yang langsung jadi penistaan agama. Iya. Yang nomor 2 kan Isaac Newton. Jadi penistaan agama bagi orang Kristen di masa itu. Michael H. Hart langsung dimarahin. Kenapa lu taruh Isaac Newton nomor 2? Nomor 3 Yesus. Lu stres, itu penganutnya aja lebih banyak Yesus daripada Muhammad kata dia. Nah maka dia bilang alasan ini. Yang pertama, Muhammad unlike Jesus, dia tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Dia tidak memisahkan antara masjid dan negara. Yang kedua dia bilang, kita tidak bisa memungkiri, katanya Michael H. alasannya. Ketika kita melihat hasil daripada yang Muhammad lakukan, bahwasanya setelah dia wafat, itu ternyata sampai tersebar Jazirah Arab, penyebaran paling masif, paling besar, paling permanen itu adalah Nabi Muhammad. Maka kita tidak bisa memungkiri itu yang menjadi penyebab. Oke, kalau Ko Denis pengennya kayak gimana kok? Negara dan agama pengennya kayak gimana sih goalsnya? Bagaimana mereka orang terdahulu sih. Jadi gini ya, contoh ya. Salah satu yang bikin kagum itu jumlah sahabat itu nggak bisa kehitung karena nggak ada sensus. Tapi menurut Imam Abu Nuaim atau Imam Suyuti dirata-ratakan lah 120.000. Tapi di makam para sahabat di Madinah, di Baqi, cuma ada 10.000. Berarti 110.000-nya nyebar entah kemana, sehingga itulah Islam akhirnya menjadi besar sampai 13 abad setengah ke depannya. Apakah dengan menjajah? Enggak. Contoh menjajah itu adalah kayak kita, dijajah Belanda. Ada yang pada bisa ngomong Belanda? Enggak. Tapi ketika akhirnya Islam menyebar, Jazirah Arab nih, akhirnya nyebrang ke Afrika Utara. Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Dari negeri Maghribnya sampai akhirnya nyampe ke Andalus, itu Spanyol. Pergi ke Madura, ada kitab bahasa Arab namanya Alfiyah Ibnu Malik, itu yang bikin orang Spanyol. Masa dijajah jadi bisa orang dari daerah situ yang aslinya orang Spanyol bikin kitab bahasa Arab paling canggih.
Itulah namanya liberasi, bro. Itu iya, yang gue bilang memerdekakan. Inna fatana laka fathan mubina. Sehingga akhirnya bagi gua, yuk beragama dalam bernegara, tapi ketika akhirnya beragama itu, jadi semua akhirnya jadi nggak cuma bernegara, jadi benar-benar jadi jalan hidup. Itulah yang dilakuin, makanya kenapa kami berdakwah. Nah, aku mau nanya sama netizen sekarang. Netizen mau pilih mana nih? Coba lihat ya. Di dalam negara-negara nation state yang tidak pernah melibatkan agama, korupsi itu adalah sebuah hal yang pasti. Apa kok? Korupsi adalah sebuah hal yang pasti. Sehingga yang mereka lakukan adalah bagaimana memerangi korupsi. Karena balik lagi, ingat ya, korupsi itu terjadi ketika power sudah numpuk. Nah, pertanyaannya, kalau kita bahas tentang renaissance tadi, kenapa kemudian orang-orang zaman dulu memisahkan kekuasaan supaya tidak terjadi namanya kekuasaan jadi satu kan ya? Jadi legislatif, jadi kemudian eksekutif, jadi yudikatif. Karena coba kita lihat nih, legislatif siapa? DPR. Oke, yudikatif siapa? Polisi. Yang paling tinggi MA. MA ya. Yang paling tinggi. Eksekutif siapa? Yang paling tinggi presiden. Iya. Golongan yang sama nggak sekarang? Problematik kan? Berat sekali itu jawabannya. Pertanyaannya, mungkin nggak tidak terjadi korupsi? Mustahil. Mustahil. Karena berdasar ini teori political science loh. Enggak sih, aku nggak mau memberikan apa. Oke, pertanyaanku bagi netizen sekarang adalah kasus yang paling baru 271 triliun. Yeah. Dan kita semua kita tahu itu adalah bangke. Pertanyaannya, mau nggak kalau aku kasih tahu ada satu sistem yang tidak memungkinkan itu terjadi? Pertama, tidak boleh bagi individu untuk menguasai kekuasaan sebesar atau kekayaan sebesar itu. Yang namanya sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu, harusnya dikuasai oleh bersama. Tapi dengan tangan negara tentunya kan gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembuktian terbalik di zamannya Umar bin Khattab. Kan itu sudah terjadi sebenarnya. Nah, makanya aku mau kasih tahu kan preventifnya itu. Nah, kuratifnya adalah Umar bin Khattab itu pernah nangkep satu pejabat. Lalu kemudian dilihat berapa hartanya. Lalu kemudian dibilang, ini ya tunjanganmu di dalam Islam nggak mengenal gaji, mengenalnya tunjangan. Tunjanganmu cuma segini ya. Kok bisa kaya banget gitu? Nggak pakai babi bu, nggak masuk pengadilan, tarik semua. Bagi rata. Kalau dia tidak tarik ke negara, kalau dia tidak bisa membuktikan nih hartanya dari mana, langsung tarik. Jadi bukan kita harus membuktikan. Pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik. Dia harus membuktikan hartanya dari mana. Lu bayangin aja. Oh, berarti perampasan harta itu mengikuti Islam berarti? Oh iya, jelas. Kalau terjadi ya. Karena kalau nggak bisa dibuktikan langsung ditarik habis. Perintah zakat aja khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Nah, itu berarti coba instrumennya luar biasa dan secara proses orang sudah punya keimanan. Orang melihat ini hartanya punya siapa, ini bukan haknya dia. Secara proses itu gampangnya kayak harakirinya Jepang lah. Dia lebih mau mati daripada malu. Itu orang muslim zaman dulu tuh. Mendingan mati daripada malu. Karena itu semua udah main jadi satu. Jadi nggak dimungkinkan hal-hal kayak gini. Kenapa? Karena kesempatannya nggak dibuka. Seperti kata Bang Napi. Bukan hanya karena niat tapi juga karena kesempatan. Nah, di sini kesempatan dibuka sebesar-besarnya. Gimana ceritanya? Kalau menurutku bukan itu sih kok. Kalau menurutku di Indonesia ini kita terlalu adaptif dengan yang namanya dengan korupsi. Terlalu adaptif sekali, saking adaptifnya biasa. Menjadi hal yang biasa. Pertanyaannya gini, kita biasa melakukan lalu mewajarkan atau kita mewajarkan baru biasa melakukan? Dua-duanya, dan ini sama seperti yang aku ngomongin, ini adalah dosa yang wajar. Betul. Sama kayak kita ada di episode awal kemarin kayak gitu. Ini adalah dosa yang lumrah sudah kita ngomong. Makanya kita lihat kenapa bisa lumrah, karena gini, coba kita lihat. Pertama itu lumrah, yang kedua, fakta menyatakan bahwa ternyata yang namanya korupsi itu terjadi karena penguasa. Itu sudah fakta tuh. Artinya, kalau kita bicara tentang ini oknum atau bukan oknum, ini bukan oknum, ini sistematis. Makanya mereka bilang ada legal corruption. Bagaimana caranya legal corruption itu terjadi? Dengan bikin sistem. Jadi korupsi itu jadi kayak legal gitu. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Semua kejadian baru-baru ini, kalau aku ngomong ini pasti masalah nih. Ya, semua kejadian baru-baru orang semua udah tahu bagaimana sistem tuh bisa ditweak sesuai dengan orang yang pegang kekuasaan. Ini kan problem. Nah, dan kita mewajarkan itu, bahkan kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang euforia. Soalnya ini gak ada masalah kan gitu. Maka aku bilang, ketika contoh ada yang bilang, oh semua orang juga bisa asal kamu mau berusaha. Aku bilang, itu kayak omong kosong ya. Kayak kita tuh dibilang sama orang kita tuh kayak bodoh gitu maksudnya. Kalau lu berusaha, walaupun lu masih muda, walaupun lu bukan siapa-siapa, lu gak ada track record, lu bisa kalau lu berusaha. Itu menurutku omong kosong sih menurutku. Iya. Kita pindah ke topik yang lain. Kan gitu maksudnya. Nah, jadi itu secara sistematis ada lubang-lubang yang dibuat oleh sistem, ada lubang-lubang yang dibuat oleh manusia. Nah, Islam menutup ketiganya. Lubang yang dibuat manusia ditutup, lubang yang dibuat oleh masyarakat ditutup, dan lubang yang dibuat oleh sistem juga ditutup.
Kadang dua-duanya aku coba sedikit mengambil kesimpulan ya. Tiga-tiganya benar sih. Atau kita ngomongnya Ustadz Dennis dengan Ko Felix kan kurang lebih sama ya, satu frekuensi ya. Lu juga sama. Sebenarnya dua-duanya semuanya benar sih, tergantung perspektifnya masing-masing. Yang menjadi permasalahan adalah begitu memegang pendapatnya Ko Felix, ya kalau yang ngerjakan salah, tetap aja bisa salah. Benar. Itu mau siapapun tetap bisa salah. Dan sistem yang apapun. pegang bernegara dengan beragama dipisah, yang orangnya yang pegangnya salah, bisa jadi salah juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan cuma dipisah atau digabung, balik lagi ke personalnya. Tapi gini dok, lihat ya dok ya, lihat ya dok ya. Itu betul in a way betul. In a way betul. Jadi contoh gini ya, sistem itu kayak mobil, sedangkan orang yang melaksanakan itu kayak sopirnya. Benar sih, kalau kita misalnya contoh angkotnya sama, itu tergantung yang nyetir. Kalau nyetir tapi satu Ferrari satu angkot itu beda. Udah pasti. Ya, karena kalau misalnya pakai gaya Koko misalnya kayak gitu punya ya. Lu punya harta berapa itu? Nah, nanti kalau nggak sesuai balikin kayak gitu punya lu hitung. Iya, kalau guanya bisa jujur di atas nama Tuhan kayak gitu punya. Tapi kalau gua nggak bisa jujur, itu menjadi perampasan, benzoliman yang luar biasa. Benar. Itulah namanya dok, orang Latin dulu punya satu pepatah lagi. Pepatahnya adalah quis custodiet ipsus custodis. Who watch the watchers. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu pertanyaan dari zaman dulu. Makanya di Indonesia untuk mengawasi nggak habis-habis tuh ya. Nggak habis-habis. Nah, makanya di ujung harus ada Tuhan atau agama. Nah, kalau pakai teorinya Young Lex, minta dipisah tadi, maka ini juga akan menjadi permasalahan juga. Kalau misalnya kita pisahkan benar-benar dipisahkan, ini benar-benar ya akan menjadi chaos juga, akan jadi masalah juga. Karena menurutku memang ya agama dan bernegara ini harus dijadiin satu. Kalau enggak, arahnya kita akan kehilangan culture. Iya, kita akan kehilangan culture, kita akan kehilangan budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Gue nggak setuju Pak Dokter. Dijadikan satunya itu ke dalam bentuk individu dan kayak misalnya tadi, gue mau masih berpikir fair ya. Kalau memang dalam aturan negara bernegara Indonesia ini ada nilai-nilai dalam Islam yang bagus, pakai nggak apa-apa. Tapi gak usah di-brandingin, gak usah di-labelin, ngerti gak maksudnya? Kalau gue gitu, kalau gue kayak gitu Pak Ustadz. Jadi gak usah di-branding. Dan itulah yang terjadi pada Indonesia sebenarnya. Kan kita gak ada wajib beragama di Pancasila. Yang ada kita harus bertuhan. Betul. Karena kalau bertuhan, udah pasti dia menganut satu agama dan udah pasti canggih nih orang. Artinya secara fair ya, Indonesia tuh begitu kalau idealnya ya. Karena idealnya di Indonesia coba kita lihat bahwasannya dulu orang-orang ngumpul jadi satu melaksanakan perjanjian suci itu, lantas mereka bilang kita mau pakai aturan apa nih? Karena banyak kan orang Muslim dan dulunya adalah kesultanan Islam, wajar dong orang-orang pengen diterapkan syariat Islam kan. Tapi terus kemudian ada protes. Ketika ada protes dari orang-orang Timur, maka dibentuklah sila pertama itu dulunya bunyinya begini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama tuh. Itu perjanjian sucinya tuh. Coba cek sejarah tuh. Itu perjanjian suci. Baru yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga baru persatuan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ternyata setelah ini disepakati, pas dibacain kemudian pada tanggal berikutnya 18 berubah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Hilang tuh 7 kata yang sampai sekarang masih dicari tuh. Hilangnya di mana tuh? Kenapa hilangnya gitu? Kenapa hilang? Itu yang berusaha Felix balikan kemarin. Enggak, aku berusaha balikan sih. Karena kita cuma bahas ini perjanjian suci. Nah, berarti kan ada yang setelah dijanjikan dengan seperti itu ada yang ubah kan gitu problematikanya. Aku sih secara Islam, mau aku di Indonesia, mau aku tinggal di Cina, mau aku nanti lahir di Jepang atau lahir dimanapun, ketika aku beragama Islam pasti dong pengenku adalah Islam diterapkan secara total. Apapun yang aku baca di dalam Al-Quran, aku yakin adalah sistem yang terbaik, aku mau terapkan dalam kehidupan. Karena aku merasakan sebagai individu, bagi yang lain juga pasti merasakan juga. Seperti kata Young Lex tadi, nah Indonesia tidak perlu mengatakan negara Islam. Gak usah ngomong. Tadi seperti dikatakan tadi. Oke, aku akan adu data. Salat. Aku akan adu data nih. Aku akan adu data nih. Kalau kita ngomongin beragama dan bernegara, kita akan pecah nih provinsi-provinsi yang benar-benar beragama nih. Kita mau lihat tolak ukurnya nih. Aku nggak usah sebut deh, karena ini akan menjadi polemik, nanti akan jadi keributan ya. Ada provinsi tertentu yang menegakkan syariat Islam. Betul. Ya. Apakah provinsi tersebut maju? Wah, parah bro. Parah banget. Maju parah atau gimana? Gue pernah datang ke sana. Di mana syariat Islam itu benar-benar dijalankan benar. Di mana cewek itu mau muslim pokoknya wajib pakai hijab. Bahkan katanya kalau aku nggak salah ya, disclaimer ya, kalau aku nggak salah ini ya. Kalau aku nggak salah yang non muslim pun asal cewek itu pakai harus tutup aurat kayak gitu. Ya. Tapi mall nggak ada. Tempat hiburan jangan harap
Jangankan kita ngomong diskotik, ya pub aja kagak ada, bar kagak ada. Mall aja nggak ada tadi. Mall aja parah banget. Standar parahnya cuma karena nggak ada mall sama tempat hiburan. Nggak fair. Ya, intinya kan jadi tidak berkembang. Jadi gini, benar kata Ko Denis, kalau standarnya adalah fisik, maka ada lebih banyak provinsi. Ada lebih banyak provinsi yang bisa kita katakan lebih rendah daripada itu. Standarnya kalau apa dulu, kita ngelihat makanya? kayak gini ya, kalau kita ngelihat provinsi tersebut kayak Arab, ya, di mana ada kayak Dubai, gue pasti akan secara umum gue pasti akan bilang ya, kenapa nggak semuanya ikut kota tersebut aja kayak gitu punya kan kayak Dubai dia kan, betul, ya kan, mana semuanya ini tapi maju banget. Ini kan enggak. Kalau misalnya kita mau ke arah sana semuanya, wah gelap lah. Nah, aku balik lagi. Pertama pertama yang menjadi Gue yakin yang teriak duluan dia. Enggak, jadi gini, yang menjadi indikasi daripada kemajuan itu apa yang pertama? Karena kalau kita menjadikan indikasi kemajuan adalah pembangunan infrastruktur saja, berarti ada banyak provinsi-provinsi yang lain yang lebih parah daripada itu. Nah, berarti kan tidak ada hubungannya dengan penerapan syariat Islam di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, penerapan syariat Islam di sana juga bukan penerapan syariat Islam secara total. Karena yang dimaksud penerapan syariat Islam itu adalah dia menguasai seluruh cara untuk mengelola. Nah, di sana kan cuma penerapan dari segi ya dalam tanda kutip hukum aja, hukum dari berpakaian dan segala macam. Tapi bayangkan dia setengah aja kayak gitu, apalagi kalau dia seluruhnya. Nah, lebih gelap lagi. Dan kalau tadi pakai contohnya Dubai Islam kok. Tapi gue mau membela Dubai nih. kan negara Islam. Iya makanya begitu diinstal kalau misalnya dia sebagus Dubai berarti kan oke. Nah, pertanyaannya adalah Dubai itu jadi bagus itu karena penerapan Islam menurut mereka atau ngelola juga karena punya minyak. Karena punya minyak sederhana. Makanya gampangnya gini ya. Bangka Belitung tuh ya, yang 271 triliun itu ya, itu sudah ada meme-nya tuh. Sudah ada meme-nya. Andaikan ya, sistem kemudian ekonomi yang sangat zolim kayak gini, yang memungkinkan ada koruptor-koruptor bangke kayak gini ya, terus kemudian nggak ada, setiap penduduk punya mobil sports car. Yoi. Iya. Dr. Richard bukan salah satu lagi yang punya Rolls biasa Royce. aja ya. Jadi biasa aja. Bangka Belitung keluar itu pakai Ferrari. Rolls Royce jadi Avanza di Bangka Belitung ya. Tapi aku tidak. Tapi aku tidak menyalahkan bahwasannya korupsi itu terjadi karena satu sebab saja. Kan itu aja. Tapi yang kita bicara tadi sistemik. Makanya kalau contoh kita bicara sistem Islam, ketika terjadi sistem Islam, apakah bisa terjadi kesalahan? Bisa. Tapi batasnya jelas. Jadi kalau hancurnya sudah jelas sampai segini aja. Oke. Nah, tapi kalau dalam sistem ini hancur-hancuran. Contoh ya misalnya, kalau ada orang dalam sistem Islam, dia kaya, dia bisa kaya, bisa. Tapi cuma di ruangan ini aja nih dia kayanya. Tapi dia nggak bisa masuk ruangan ini. Apalagi ruangan yang ini nih. Aku kasih kesimpulan sebelum kita masuk ke penutup. Ya. Aku kasih kesimpulan kayak gini ya. Kalau kita ngomong kayak gini pun ya nggak akan selesai. Karena apa? Sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Kalau bagi gue, kepentingan gue kan, aku kan kita ngomong orang berpendidikan. Betul. Ya, lebih pintar lah kita ngomong kayak gitu. Punya otak lah untuk berpikir. Pasti aku menginginkan negara ini jadi seperti ini. Ya kan? Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kita melihat masyarakat menengah ke bawah, lebih bagus kayak Koko tadi. Yang ya gimana kan? tuh? Ketika semuanya, sehingga gapnya akan jadi lebih tipis. Enggak, contoh misalnya kalau menurut Dr. Richard, negara ideal kayak apa misalnya? Indonesia. Buat dia. Enggak, dia kritik sendiri tuh. Standarnya jadi terlalu. Enggak. Aku tuh ditanyain, ya sih secara simpel kayak gini. Teman-temanku tuh bertanya, enak kan tinggal di Singapura kan? Enggak enak ideal. kan tinggal di Aussie kan? Enak kan tinggal di Swedia kan? Enggak. Menurutku paling enak tinggal di Indonesia. Di mana di Indonesia terlalu banyak kesempatan untuk orang-orang seperti aku yang idenya keluar, yang punya modal kayak gitu punya. Tapi ketika dokter misalnya diambil dikriminalisasi misalnya, itu kan sesuatu yang buruk kan? Betul. Nah, itu maksudku tuh. Betul. Nah, Islam. Tapi untuk yang menengah ke bawah nih, gua ngomongnya nih, lebih enak kehidupan kayak Singapura. Ya, kata mereka iya. Lebih enak kehidupan kayak Aussie, lebih enak kehidupan seperti di Swedia atau di Jepang. Ya, tapi orang beragama enggak. Orang beragama maunya ya dia dapat semuanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Nah, itu yang kita tawarin tuh. Itu yang Felix tawarin. Iya, itu kita tawarin. Sampai dibubarin gue. Oh iya dong. Ya, salat dulu lah, salat dulu. Kata Gus Lex, setiap perjuangan tuh ada pengorbanan. Okay. Ada. Coba. Oke. Lu nggak lihat dia udah berkorban banget nih. Sekali lagi yang nonton aku nggak ikut-ikutan. Kita bacain dulu pertanyaan dan kita tutup habis itu ya. Dia pinter banget ngomongnya. Bagi gue yang paling bagus Indonesia. Mau tanya dong, usah panjang banget pertanyaannya, sumpah. Dari dulu saya penasaran, dalam bernegara agama Islam lebih menyarankan jikalau pemimpin itu lebih baik seorang Muslim. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz
Nah, oke, langsung aja ya aku pertanyaannya. Pak Ustadz, kenapa pemimpin itu harus muslim? Kayak gimana kalau misalnya dari semua pemimpin, aku jauh lebih baik? Oke. Dan aku jauh lebih pantas. Mampu aku tadi. jauh lebih mampu. Aku jauh lebih baik. Aku jauh lebih muslim daripada muslim, tapi aku non muslim. Ya. Pertama kita lihat dulu, yang tidak boleh itu adalah kepala. Kalau nggak kepala, nggak ada masalah. Maka contoh misalnya ketika misalnya kepala negara itu nanti presiden. Misalnya kalau di Indonesia kan presiden kepala negaranya. Kalau di dalam Islam dulu kepala negara namanya khalifah. Nah, kalau khalifah itu menunjuk staf ahli misalnya dalam perkara-perkara tertentu, misalnya untuk menteri pemberdayaan perempuan, kita panggil Dr. Richard, tidak ada masalah. Nah, kalau gubernur gimana gubernur? Kalau gubernur itu kepala. Oh, kepala daerah soalnya. Kepala daerah. Nah, jadi setiap kepala pokoknya dia tidak diperbolehkan. Kenapa? Balik lagi kalau kita bicara tentang aturan, itu berarti aturan dari Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Nah, hanya saja kalau kita kalau udah perintah. Ya, udah perintah. Kalau ibrohnya ya kita bisa lihatlah, namanya kan kawanan-kawanan akan dipimpin oleh dari kawanan itu sendiri. Tapi aku janji, aku nggak akan mengkristenkan siapapun dan aku tidak akan memurtadkan siapapun. Bahkan aku akan berjanji akan membuat negara ini jauh lebih beragama, lebih baik. Nah, maka sebagai orang muslim saya bilang, tinggal satu janji lagi yang belum. Masuk syahadat, masuk Islam. Memang sebenarnya makanya kalau gue ya misalnya di posisi itu, gue kan masuk Islam gue. Iya. Iya ya? Iya. Betul. Beres habis itu kan. Kalau memang segitu cintanya sama rakyat ya. Kalau Felix dia kurang ajar. Berapa puluh episode dia nggak mau masuk Islam, giliran ditawarin kekuasaan dia mau masuk Islam. Enggak, ya, karena bukan kekuasaan, karena gue punya goalsnya. Goalsnya adalah gue mau sejahterakan orang-orang. Oke. Kalau goals gue ini nggak bisa terjadi kalau gue tidak muslim. Gue akan ngalah gitu. Oh. Itu logika loh. Itu logika gini. Gue pengen orang-orang bahagia. Gue tahu kalau gue mimpin satu daerah, gue bisa kelola dengan baik yang benar, gue jujur, gue baik. Tapi syaratnya gue pemimpin harus Islam di negara ini. Gue masuk Islam beres. Islam, oke. Gue gak berkhianat apa? Gue sangka dia idealis banget. Ternyata di atas idealis tuh dia masih memikirkan itu masyarakat. Itu idealis banget. Enggak, idealis tuh, gue pikir idealis tuh terhadap agama itu sudah paling tinggi. Rupanya masih di atas idealis, di atas agama. Masih ada memikirkan masyarakat, tuh luar biasa. Gue salah. Situasinya kayak gitu ya. Pertanyaan kedua. udah kejawab. Sudah kejawab ya. Sholat dulu yuk, udah mau habis. Ya. Oke, thank you semuanya. Berarti tinggal satu episode lagi kita akan Ramadan. Thank you semuanya sudah. Makasih banget. Banyak temenin kita, banyak temenin aku. Nanti di episode terakhir kita akan bertanya manfaat masing-masing. Iya, tentu saja. Dan ini pembahasannya memang kita sengaja untuk kasih trailer aja, biar teman-teman juga belajar. Dan teman-teman jadi tahu seperti apa pandangan luasnya dulu. Dan untuk kali ini aku appreciate ya pada Dr. Richard ya, walaupun Dr. Richard banyak yang bully ya. Tapi yakinlah, ada satu komentar yang sangat mewakili. Dia bilang gini, orang-orang tuh pada nggak berani nanya aja. Kalau orang nggak berani nanya, bukan berarti masalah itu nggak ada di bawah. Setidaknya Dr. Richard mau jadi masalahnya. Keren banget. Mau jadi antagonis. Thank you semuanya, bye. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.